Hari ini saya berada di Depo Pelestarian Lingkungan yang berada di Kosambi, Jakarta Barat. Kisah inspiratif apa yang akan kita temui hari ini? Ikuti perjalanan saya. Hari ini saya akan melihat bagaimana proses daur ulang yang dilakukan di tempat ini. Depo Kosambi merupakan salah satu depo yang didirikan oleh Yayasan Buddha Seci. Disinilah barang-barang yang sudah tidak terpakai dipilah kemudian dikemas. Halo, selamat pagi. Oh, ya. Dengan Pak Setiawan. Ya. Wah, Bapak hari ini sudah ramai, sudah sibuk. Apa yang dikerjakan hari ini? Kebetulan kita lagi daur ulang sampah. Kebetulan yang sedang dikerjain ini botol plastik. Jadi selain manfaatnya untuk selamatin bumi, nanti hasil penjualan dari sampah-sampah ini bakal dipakai untuk amal. Wah, kayaknya seru sekali. Sarah boleh ikut gak nih, Pak? Ya boleh, boleh. Duduk. Berarti langsung aja ya, Pak ya? Ya, oke. Berarti yang pertama kita lakukan adalah jadi yang pertama, Pak, kita pakai karter gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, caranya sendiri kalau kita mau daur ulang botol ini seperti apa nih, Pak, yang harus saya lakukan? Ini biasa kita pisahin semua. Jadi botolnya kita pisahin. Ya. Ini plastik penutupnya kita pisahin juga. Oh, kita ini. Terus botolnya kita kempesin supaya nanti volumenya berkurang. Jadi transportnya lebih gampang. Ininya Iya. saya coba sekali lagi nih ya, Pak ya. Jadinya ininya kita buka, botolnya kita pisahkan, dan ininya labelnya juga kita pisahkan gitu ya. Baru habis itu kita pipihkan misalnya gitu ya. Nah, kalau barang-barang tak terpakai ini sendiri biasanya berasal dari mana aja ya, Pak? Ini biasa kebanyakan sumbangan dari warga yang dekat sini. Jadi warga dekat sini banyak yang datang, sengaja datang ambil sampah-sampah yang bisa didaur ulang semacam plastik, botol, kardus, kertas, semacamnya bawa ke sini. Karena mereka tahu ini hasil dari penjualan ini untuk kebaikan, makanya banyak minat untuk nyumbangin sampah. Jadi sebetulnya antusias dari masyarakat sendiri dengan adanya berdirinya depo ini juga cukup baik gitu ya, Pak ya? Iya, cukup baik. Terbukti dengan banyaknya sampah juga sih. Tapi selain itu kita juga mau mendidik warga sih untuk mengurangi pemakaian sampah. Soalnya kan itu lebih bagus untuk bumi juga. Ini kan barang-barang tak terpakai. Kita sebutnya mungkin barang-barang tak terpakai gitu ya, Pak ya. Ada yang kotor gitu. Sebagian orang mungkin merasa jijik gitu pegang, apalagi harus dipipihkan dan segala macam. Apa yang buat Bapak sendiri senang saja gitu, semangat aja melakukan daur ulang ini tanpa jijik? Kan kita kembali ke tujuan awal. Tujuannya kan untuk kebaikan juga. Untuk kebaikan bumi, hasilnya untuk amal ya kita lakuin aja dengan senang hati. Ya, Bapak Setiawan adalah salah satu relawan Seci wilayah Barat yang aktif berdaur ulang di depo ini. Darinya saya pun belajar cara berdaur ulang dan juga manfaatnya. Kalau keterlibatan Bapak sendiri dalam pelestarian lingkungan, awal ceritanya seperti apa sih, Pak? Saya sih awalnya coba-coba aja, coba-coba untuk tahu Seci. Saya cari di internet lokasi kegiatan Seci yang terdekat, rupanya di sini. Terus saya ingin coba-coba lihat seperti apa. Akhirnya ketemu salah satu relawan senior di sini. Dia suruh saya datang hari ini. Saya coba datang sekali. Awalnya saya gak gitu paham juga ya, soalnya cuma disuruh milah-milah sampah. Tapi belakangan akhirnya tahu tujuannya untuk kebaikan. Seperti yang tadi saya bilang, untuk hasilnya untuk amal. Terus kita milah-milah ini kan juga membantu selamatin bumi. Akhirnya ya keterusan sampai saat ini. Sebetulnya daur ulang itu mudah ya, Pak ya? Iya, mudah. Tapi mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara berdaur ulang. Iya, kebanyakan masyarakat malah membuang begitu aja. Padahal kalau mereka tahu ini bisa digunakan untuk kebaikan, pasti sebagian besar berminat.
Meski pada awalnya hanya turut serta, namun dengan semakin banyaknya informasi yang didapatkan Bapak Setiawan, ia pun semakin mantap berbuat untuk bumi, yaitu melalui pelestarian lingkungan. Kita kan tahu ini bumi sedang panas, global warming di mana-mana ya. Mau nggak mau kita harus mulai dari diri sendiri. Kita harus mulai kurangin sampah. Selain itu sampah yang masih bisa didaur ulang sebaiknya didaur ulang. Yang bisa dipakai lagi sebaiknya dipakai. Jadi intinya kita harus menghemat sumber daya alam. Tapi selain itu ada yang beda sih di pelestarian lingkungan di Seci. Soalnya hasil dari daur ulang di sini, hasilnya digunakan untuk amal. Itu salah satu perbedaan besar. Makanya saya berminat banget di sini. Melalui Seci, Bapak Setiawan belajar banyak tentang ilmu kehidupan. Dengan berbagai manfaat yang dirasakannya, Bapak Setiawan akhirnya memantapkan langkah untuk bergabung menjadi relawan Seci tahun 2014. Saya awalnya rencana juga gak ada kepikiran bakal semudah ini gabung di Seci. Kan saat muda kan usia produktif katanya, untuk cari duit lah segala macam. Niat awalnya emang setelah berumur 40-an, mungkin 50-an baru gabung. Awalnya dari niat coba-coba untuk lihat dulu seperti apa sih Yayasan Muda Seci itu. Tapi setelah coba-coba melihat ini manfaatnya banyak sekali. Jadi akhirnya ya langsung terjun aja saya pikir. Tapi intinya ya kembali ke tujuan awal ya saya kira ya. Tujuan awalnya kan ingin berbuat baik. Ya di Seci itu banyak tempat sebenarnya, banyak peluang untuk berbuat baik. Bukan hanya di pelestarian lingkungan, di amal, tapi kita masih ada banyak misi-misi lain, misi kesehatan, misi pendidikan, segala macam. Kepedulian relawan berusia 31 tahun ini terhadap lingkungan juga ditunjukkannya dengan menjadi seorang vegetarian. Saya sebelum bergabung di Seci sebenarnya udah coba kurangin daging sih. Itu motivasi awalnya sih karena kesehatan. Dulu saya pernah pendarahan usus sampai sebulan. Saya gak ke dokter, saya gak makan obat. Saya waktu itu cuma ubah apa yang saya makan. Habis itu sembuh sendiri. Habis itu baru saya vegetarian sebulan. Tapi itu gak berlangsung lama. Setelah sebulan udah sembuh, akhirnya kembali ke semula. Tapi setelah bergabung di Seci selama setengah tahun, baru mutusin tekad untuk vegetarian penuh. Karena banyak dukungan, di Seci banyak dukungan untuk vegetarian. Lagian lingkungannya sangat membantu sekali ya kalau di Seci ya. Sangat didukung juga untuk vegetarian. Selain itu juga motivasi lain selain dari dukungan dari sesama relawan di Seci, juga karena ada rasa kasihan sama binatang. Keseharian Bapak Setiawan disibukkan dengan usaha barang melalui online dan juga membuka toko di rumahnya. Hal positif yang didapatkan Bapak Setiawan di Seci membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Hal tersebut juga terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin sekarang lebih bisa kendaliin diri sih. Kalau dulu awal-awal nikah sering ribet sama istri. Sedikit-sedikit emosi. Sekarang meskipun masih ada ribut, tapi udah gak seperti dulu. Udah lebih bisa menahan emosi. Soalnya saya menyadari salah satu penyebabnya itu karena terlalu banyak harapan. Kita ingin istri seperti gini. Rupanya itu penyebab utama itu kita agak bahagia. Dengan turunin harapan itu, ya otomatis kita bisa lebih menerima orang. Setiap saat adalah waktu yang tepat untuk membuat hidup menjadi bermakna. Dan ini pula yang dilakukan Bapak Setiawan dengan berbuat kebajikan. Inilah pelajaran yang saya dapatkan dari perjumpaan saya dengan Bapak Setiawan.
hidup tidak kekal. Kita waktu terjun langsung ke masyarakat banyak lihat yang kematian, orang sakit. Jadi kita juga tahu bahwa kondisi seperti sekarang ini gak bisa selamanya. Jadi saya ada kepikiran bahwa hidup ini harus dimanfaatkan dengan baik selama masih ada waktu. Ya.